Teman-teman, pada suatu hari ada seorang anak kecil yang sedang tertidur. Apa tak? Ya terus yang tidur siapa? Ya kamu, masa Mbak Dinda? Lah Jawa. Lah aku ngantuk, gampang. Tak hipnotis ya. Oke. 1, baru 1 loh. Kok main tidur aja. 2, lo. 3. Hewan apa ya teman-teman? Pagi hari yang suka bangunin kita tidur. Hewan apa Mbak Dinda? Nyamuk. Loh, memang kalau pagi digeronjeng nyamuk. Enggak. Hewan apa ayo? Apa ya? Ayam. Ayam apa bapak ayam apa ibu ayam? Bapak ayam. Bapak ayam. Bagaimana suara ayam? Kukuruyu. Bagaimana suara monyet? Iya. Ada gerakannya loh. Oke, terima kasih untuk Dikpora. Loh, kamu dikasih apa? Loh, sudah pada bantuan banyak loh. Ada buku, ada rak buku. Terus tempat tidur yang belum. Kok tempat tidur loh? Ada apa hubungannya? Kok tidur aja maunya Kok sih? tidur loh? Apa hubungannya dengan TBM? Loh, lah emangnya kalau tempat itu rumahnya dibuat belajar, tidurnya di mana? Ya tempat tidur, masa belajar di tempat ruang tamu. Oh iya ya, nggak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih untuk kehadirannya di sini di podcast Ngonsen Deka. Alhamdulillah Mas Amin bisa menyempatkan waktu dengan saat berkegiatan, undangan, pentas dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu juga harinya. Meskipun mepet-mepet banget ini ya. Di sini Mas Amin adalah pendongeng dan juga giat di literasi. Ya, di sini bisa disampaikan Mas Amin kenapa menyukai dunia mendongeng, kemudian kenapa Mas Amin ini menyukai dunia literasi, sejak kapan mulai suka, sejak kapan mulai Mas Amin ini mengerti dan mengetahui bahwa Mas Amin berbakat di sini, siapa sosok yang selalu mensupport dan juga mendukung dari kecil hingga dewasa sampai sekarang ini. Untuk kegiatan mendongeng tepatnya mulainya dari sejak kecil saya sudah dibelajari ibu saya untuk ke arah sana. Oh, sejak kecil ya? Iya, sejak kecil. Ibunya juga senang dalam dunia mendongeng? Enggak sih, tapi saya dilatih untuk latihan vokal. Oh, gitu. Ibunya guru? Enggak. Perempuan ibu rumah tangga biasa. Tapi senang dengan kegiatan-kegiatan mendongeng ya? Saya dilatih untuk diturunkan ke sawah untuk latihan vokal. Oh gitu, petani? Enggak. Bertani? Enggak, yang bertani ibu saya hanya membantu. Apa? Pas waktu padi menguning itu, saya suruh jaga padinya biar nggak dimakan burung. Harai, nah itu latihan vokal saya dulu. Latihan vokal. Terus setelah menikah, orang yang mencoba saya istri saya. Istri tentunya ya. Sebelum tidur itu bisa kita cerita kegiatan kita sebelum akhirnya kita terlelap dengan tidur itu. Nonggeng dulu, kebiasaan. Cerita Dan itu setiap hari dilakukan mendongeng di rumah. Karena saya ketemunya istri tiap malam hari. Ya kalau siang sibuk sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Habis isak baru ketemu. Habis isak baru ketemu dan di situ nanti saling mendongeng bersama-sama. Kalau orang ketemu aku aja kalau pas mentas, kalau enggak pernah disentuh. Iya, cemburu dia. Baik Mas Amin, dan di sini Mas Amin kan titelnya Eshum ya. Eshum yang Mas Amin geluti ini bisa di-spill di sini. Eshum itu apa? Sarjana humaniora. Humaniora, sejarah ya berarti di sini. Tetapi Mas Amin, apakah ini relevan dengan kegiatan yang Mas Amin lakukan dengan titel yang Mas Amin sandang? Kalau di dunia dongeng sih relevan masih relevan ya, nyambung ya. Ya sejarah kebudayaan Islam sih. Nah, terus saya ini kan mendongeng dan unsur amanah keislaman saya masukkan. Dimasukkan di situ sejarah Islam, mendongeng, dan mendongengnya juga tentang sejarah ya. Tetapi ada dimasuki di sisi komedian dengan iman. Iya. Sejak kapan mulai ketemu iman, Mas? Sejak ada di media toko online ada 11-12. Dia ketemunya nggak sengaja, saya scroll pas ada dia promo online. Tahun berapa itu? 2004. 2004. Kalau sekarang 2006, berapa tahun tuh? Lama Mbak. Lama ya. Ada sekitar
Kalkulator 20-an ada, ya, 20 tahunan. Kalkulator ada nggak nih? Ada, pokoknya sudah tak hitung, aku pinter kok. 20 tahunan ya? Iya, mungkin 20 tahunan, 21 tahunan. Kok lama banget ya usianya ini? Berarti udah tua nih. Udah tua ini mau ada Mau ganti. nikah berarti. Kalau mau ganti kita putus. Oh, nggak mau diganti dia. Melengos nih. Iya, iya. Pokoknya intinya dia nggak mau diganti. Nggak mau Pengen diganti. selalu setia bersama Mas Amin. Begitu ya Mas Amin ya. Dalam Mas Amin menggeluti dunia dongeng sudah melanglang buana kemana saja Mas? Ini mungkin undangan-undangan, pentas dan lain sebagainya. Ya. Terus budgetnya berapa? Begitu. Kalau soal budget saya seikhlasnya lah. Oh gitu ya. Saya tidak mematok. Tidak ya? mematok karena itu amanah dari istri saya. Tidak boleh membudget. Emangnya gue cowok apapun. Oh gitu ya. Emang gue cowok apaan gitu ya. Iya. Kalau paling jauh ya kalau di seputaran Jepara, Pati, Kudus, Semarang udah lah. Demak sudah. Sudah melanglang buana ke sana. Alhamdulillah sudah. Iya, iya. Mas Amin ini di rumah sudah ada tempat untuk lokasi untuk belajar bersama, mendongeng bersama Ya dengan ada. anak-anak Saya begitu? punya Taman Bacaan Masyarakat. Oh, TBM. Iya, TBM Iya, Azahwa iya. namanya. Azahwa. Iya. Seperti apa itu yang dikelola di rumah TBM? Di kegiatan di rumah ada belajar komputer dasar untuk anak-anak SD, ya Word, sampai bisa ngeprint tuh sudah histeris dia. Bisa ngeprint wis jos wae. Terus 2017 saya mendirikan rumah baca. Awalnya untuk untuk membuat lingkungan literasi untuk anak saya, tapi diminati oleh masyarakat terutama di saat corona. Corona itu rumah saya ramai. Malah rame ya. Corona membawa berkah Membawa ya. berkah. Iya, iya, Saya iya. bikin program One Book, One Sandi Wifi. Maksudnya Satu Satu buku buku. di resum. resum Setelah store resum nanti tak kasih wifi 1 jam. 1 jam. Kalau mau minta sandi wifi lagi, baca buku lagi dong. Oh gitu ya, ada Iya. gratisan wifi 1 jam, 1 buku itu tadi. Iya. Jadi peminatnya banyak dong kalau mau bisa Alhamdulillah. wifi-nan ya. Pas corona. Pas corona. Iya, iya. Ini sudah mulai sepi lagi. Selain membaca di TBM Azahwa, apa lagi di sana? Ada Belajar belajar mendongeng mungkin? komputer. Mendongeng belum. Oh, mendongeng belum. Belum. Iya, Ya rencana mau belajar ke arah sana. komputer juga. Iya, iya. Sampai sekarang dari mulai tahun 2019 sampai sekarang ya, Iya. sudah beberapa tahun berdiri. Itu sudah berizin ya, Mas ya? Sudah dapat izin dari PNF, Dinas Dikpora, Dinas Dikpora. Pendidikan non formal. Iya, iya. Kalau kami melihat banyak sekali yang sudah memberi support semangat ya. Kalau Alhamdulillah. kami melihat prestasi-prestasi Mas Amin, saya sering mengintip gitu Mas ya. Namanya juga kami media ya. Siapa-siapa sih orang Jepara yang memang benar-benar berprestasi. Wah, alhamdulillah. Dan ini Mas Amin tergolong ada di benak saya untuk kami hadirkan di Radio Erlisa. Oke, Ternyata terima Mas kasih Amin buat prestasinya undang. sangat banyak sekali. Ini cocok ini kayaknya kalau diundang ke Erlisa gitu ya. Dan akhirnya Mas Amin menyempatkan waktu. Alhamdulillah. Prestasi kayak apa aja itu Mas Amin? Untuk mendongengnya saya pernah juara 1 tingkat Jawa Tengah. Tingkat guru PAUD tapi Jateng, guru PAUD juara Tegal, nggih. 1 ya. Di Kelebihannya apa Mas? Bisa juara 1 tingkat Jawa Tengah antar guru itu ya? antar guru. Alhamdulillah saat itu yang pakai media itu cuma saya. Pakai iman. Pakai iman. Oh, yang lainnya? Yang lainnya hanya konvensional pakai cerita biasa gitu. Berarti Mas bawa teman ini ya. Oh, Ada wong saya yang ikut yang foto dia, yang menerima dia. Hadiah. Padahal aku yang ikut. Berarti yang juara sebetulnya Iman. Iman. Iya. Tabok Iman. Nggak boleh Kak. Iya itu ya. Terus apalagi prestasinya? Saya pernah juara membuat jingle di Unisno juga. Juara, Jingle apaan itu? Musik ya? musik ya Iya, untuk iya. anti bullying. Iya, jingle musik Yang anti terakhir bullying. alhamdulillah dapat penghargaan dari Pak Bupati pegiat budayaan. Budayaan. Ini baru-baru saja kayak ini ya? Tapi nggak didongeng. Nggak didongeng. Dagelan. Dagelan. Iya. Penghargaan budaya Pegiat pegiat budaya. budaya untuk khusus dagelan. Kategori dagelan, Kategori dagelan. Nah, tapi saya itu relevan karena mendongeng itu kan dagelannya anak-anak. Iya betul. Yang dapat waktu itu Mas Amin saja yang untuk Dagelan. Kayaknya ya, Pak. Weh. Ada banyak unsur-unsurnya tapi saya lihat yang dagelan saya saja. Gimana sih Mas caranya mendagel sukses itu supaya orang kelihatan tertarik dan bisa Saya ketawa? juga gitu? itu gini loh, saya itu tidak merasa lucu. Itu memang alamiah saya.
bawaan lahir. Ya itu tadi ya, dari kecil sudah disuruh orang tua untuk diajak ke sawah, gusah manuk itu ya. Hausa itu. Latihan vokal. Latihan vokal itu mulai dari situ timbul kelucuan-kelucuan di situ ya. Prestasi yang lain? Pernah juga. Saya melihat loh di salaman dengan kepala dinas Dikpora juga itu. Oh ya, Apa itu mendongeng juga. Mendongeng juga. Iya. Berarti piala piagam di rumah sudah banyak sekali ya. Alhamdulillah. Punyanya Iman atau punyanya Mas Amin? Saya yang punya, dia nggak punya. Oh iya itu Mbak, padahal saya loh. Baik. Kendala yang dialami Mas Amin selama ini ya, kan nggak mudah ya, mulai dari tahun berapa waktu itu sampai sekarang 2000 berapa Mas? 2007 atau 2005 itu ya? Iya. Sampai sekarang tentunya banyak sekali ada hal-hal yang mungkin pro kontra atau kompetitor-kompetitor yang kurang suka. Gimana Mas Amin mensikapinya? Kalau soal kompetitor atau orang yang nggak suka, saya nggak merasa saya nggak disukai. Pokoknya orang ketemu saya harus suka. Kalau nggak suka, malah saya pepet. Kendala teknis mungkin ya Mbak. Pas sound mati, mic mati atau apa, bisa membangun komunikasi dengan anak. Itu yang sulit. Pasalnya saya punya prinsip, 3 detik saya mendongeng, anak harus tertawa. Kalau anak tidak tertawa, saya gagal. Oh gitu ya, prinsipnya itu ya. Itu prinsipnya. Pantesan tadi saya bersama Mas Amin belum ada 3 menit loh. Sudah tertawa saya. Alhamdulillah. Berarti berhasil. Berhasil. Oh gitu. Gini Mas Amin, supaya terkesan lucu, ketika Mas Amin pentas gitu, kalau baru sekali pentas di tempat lokasi yang sama sih masih lucu ya. Tapi kalau 2 kali pentas dengan materi yang sama kan sudah nggak lucu. Itu gimana caranya Mas Amin supaya tetap kelihatan lucu? Belajar dan harus membangun chemistry. Saya pegang ini, kalau tidak ada job, tiap hari wajib 15 menit pegang dia. Berarti di rumah belajar terus ya? Dongeng-dongeng sendiri di dalam kamar. Biasanya sama anak-anak. Yang jadi kelinci percobaannya anak-anak. Kalau anak-anak tertawa, berarti audien nanti tertawa. Anak-anak jadi kelinci percobaan nih. Sama istri ya? Iya. Waduh, baik. Tapi memang itu perlu ya, supaya nanti pas ketika manggung kebiasaan itu akan terbangun. TikTok sama dia jadi enak. Berarti tiap hari pasti harus belajar. Harus itu. Karena itu termasuk nanti mutolaah. Iya. Itu tadi ya kendala yang dihadapi teknis. Terus sama kalau sudah diundang di tempat yang sama lebih dari 2 kali, itu harus putar otak. Beda sama orang jualan. Semakin sering beli, maka akan semakin dikasih bonus apa. Oh ini langganan udah tak kasih murah. Tapi kalau saya enggak, malah semakin mahal. Harusnya yang semakin sering harus mahal. Karena materinya harus dibangun lagi. Iya. Enggak bisa dikasih materi yang kemarin, enggak bisa. Kemarin disampaikan lagi sudah enggak lucu. Untuk harapan-harapan Mas Amin, keinginan-keinginan Mas Amin yang mungkin belum tersampaikan, cita-cita di tahun 2026 ini pinginnya seperti apa? Job rame nambah. Amin. Kan Mas Amin. Oh iya, amin. Terus apa lagi? Ya, dunia berkisah itu semakin diminati oleh anak-anak gitu. Semakin diminati oleh anak-anak. Kemudian TBM-nya semakin sukses. Banyak pengunjungnya. Gratis loh. Dan di situ ada relawannya, Mas? Ada teman-teman dari mahasiswa, ada komunitas juga. Setiap hari buka? Enggak, Jumat sama Minggu saja. Jumat dan Minggu saja. Terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.